Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari saya pada teman-teman sekalian, bos dan juragan. Kali ini saya akan memberikan tip perawatan muncang jenis buledan seperti ete, yanti, jabra, dan lain-lainnya. Perawatan muncang buledan, kalau saya pribadi, ini tidak maksud menggurui ya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dalam perawatan muncang buledan yang berkulit jeruk. Setelah proses pencukaan, didiamkan beberapa hari sampai kulitnya kecoklat-coklatan atau bahasa Sundanya atau konar, baru dilakukan proses pelebuan. Nah, setelah proses pelebuan didiamkan sehari atau 2 hari, nah, baru setelah itu mulai memalai, proses pemalaian. Kalau dalam proses pemalaian ini, pemalaian dalam memalai muncang buledan, pengalaman saya pertama-tama saya memalai dengan palai kering selama seminggu atau sampai minyak yang ada di dalam muncang ini naik ke atas. Nah, ini sudah terlihat, ini mulai naik ini minyaknya. Proses ini saya lakukan sudah 3 hari ya. Ini udah mulai naik ini. Sekitar 2 hari sampai 3 hari lagi cukup ini. Tujuannya apa? Satu, muncang ini berkulit kasar. Setelah dilebu, didiamkan beberapa hari, ini akan memeot. Sehingga walaupun setelah dilebu kasar, tapi didiamkan beberapa walaupun udah dilebu halus, tapi beberapa hari didiamkan itu akan kasar kembali karena terjadi proses pemeotan, pengeriutan, ya. Nah, berarti muncang ini adaptasi hidup, kulitnya hidup. Maka dari itu saya tidak langsung membacemnya karena akan menutup pori-porinya. Tujuannya adalah untuk membuka pori-pori muncang ini supaya minyak atau cairan yang ada di dalamnya itu naik. Nah, setelah naik, muncang itu upami bahasa Sunda mah lemut, ya, sekitar 3 hari ke atas sampai seminggu, itu barulah saya memulai palai basah. Tapi saya tidak membacem, hanya meneteskan atau memoleskan minyak kelapa atau minyak kelitik saja tanpa membacem. Nah, dalam proses pemalaian kering ini saya lakukan sekitar 15 menit sampai setengah jam ya, sampai terasa muncang ini hangat, panas lah, terasa panas. Saya diamkan sekitar 1 menit, 1-2 menit, baru saya celupkan ke dalam air. Sekitar 1 menit di dalam air saya angkat. Nah, jangan lupa ya, kalau setelah dipalai kering ini muncang dalam keadaan hangat, panas, jangan langsung dicelupkan ke
dalam air. Nah, nanti si kulit muncang itu bukan bertambah kuat, tetapi bertambah rapuh. Jadi setelah dipale selama 15 menit atau setengah jam, terasa hangat, kita diamkan dulu ya. Baru setelah dingin, baru kita celupkan kembali ke dalam air, angkat, diamkan lagi. Udah kering, baru kita pale lagi. Begitu seterusnya sampai benar-benar minyaknya ini keluar ke permukaan. Nah, setelah keluar dari permukaan, baru saya memoleskan minyak tanpa membacem. Minyak yang saya pakai adalah bukan minyak sayur ya, tapi minyak kelapa keletik asli. Karena sifat minyak keletik asli itu kalau dingin tidak menggajih, tetap menjadi cairan. Beda dengan minyak sayur warung. Kalau dingin itu membeku, menggajih, menutupi pori-pori di si muncang itu. Dan setelah beberapa kali pemalean dengan poles minyak juga, saya seringkali saya bersihkan, saya sikat lagi si muncang supaya si pori-porinya itu tidak tertutup. Karena minyak yang masuk atau air yang masuk ke dalam muncang itu kalau tidak ada lubang keluar, itu membuat dalam muncang bagian dalamnya itu basah, beyetek ya kalau bahasa Sunda bilang. Ya, sekian dulu ya dari saya, teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan. Tip dari saya ini, saya bukan niat menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman dalam mengurus muncang buludan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar dapat terus video-video dari saya. Rekan-rekan sekalian mendapat info dari video dari saya dan keberlanjutan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.